Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita seru dari Manhwa Kebangkitan Sang Demon Part 9. Mengisahkan tentang Dongfang Dubai, pejuang legendaris yang dikenal sebagai prajurit surgawi yang mampu menghadapi 10.000 musuh sekaligus. Dia adalah pemimpin dari kultus demonik dengan kekuatan yang tak tertandingi. Namun, saat momen penting penyatuan Jianghu, sebuah kecelakaan mengubah segalanya. Jiwanya terjebak dalam tubuh seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Bagaimanakah nasibnya? Apa yang akan terjadi ketika kekuatan luar biasa bersatu dengan jiwa muda yang penuh potensi? Nah, bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah, langsung saja kita lanjut ke part 9. Di part sebelumnya, Jaseong berniat menjinakkan demon yang ada di dalam diri Cheong, karena Cheong terus membangkang dan sulit untuk diatur. Cheong kemudian mengeluarkan energi ki yang besar sambil berteriak dengan lantang menegaskan kalau sampai kapanpun ia tak akan pernah bersujud dan memohon ampun. Ia mengatakan kalau sedari awal Jaseong dan master merekalah yang membuatnya seperti ini. Jaseong mengangkat tangannya sambil mengatakan, mari kita lihat apakah Cheong bisa mengatasi ini. Seketika aura ki yang dikeluarkan Jaseong membentuk sebuah pedang di salah satu tangannya. Cheong yang melihatnya begitu terkejut, ia bergumam mengatakan kalau ia tak menyangka Jaseong bisa mengendalikan aura ki-nya sesuka hati. Cheong mengungkapkan kalau ia tak menyangka kakak tertua ternyata sudah berada di level ini. Dengan tatapan tajam dan dingin, Jaseong meminta Cheong untuk bersiap. Jaseong mengungkapkan kalau ini adalah teknik pondasi sekte Gunung Hua mereka yang merupakan teknik pedang yang sebenarnya. Aura ki yang dikeluarkan Jaseong seketika semakin meluap, di mana ia menciptakan banyak pedang yang berwarna ungu kegelapan dari aura ki-nya dan mengarahkannya kepada Cheong. Melihatnya Cheong mundur dan menjaga jarak, ia bergumam mengatakan kalau ini sepertinya berbahaya. Di waktu yang bersamaan Jaseong juga melancarkan serangannya di mana pedang ki langsung dengan cepat mengarah kepada Cheong. Dengan bersusah payah Cheong menghindari serangan tersebut, wajah dan tubuhnya tergores seolah-olah Jaseong sengaja tak memberikan luka serius kepada Cheong dan hanya ingin memperingatinya. Jaseong menahan pergerakan Cheong menggunakan pedang ki-nya yang membuat Cheong tak bisa bergerak, namun Cheong yang sudah mendapatkan keringanan malah semakin kesal menatap tajam ke arah Jaseong menganggap ini adalah penghinaan baginya. Sambil mengurung Cheong dengan teknik pedangnya, Jaseong menegaskan bahwa ini adalah teknik pedang yang sebenarnya yang diturunkan kepada pahlawan agung Ling Hutian, dan kemudian diwariskan kepadanya. Sambil mengarahkan pedang besar di atas kepala Cheong, Jaseong mengungkapkan kalau ini adalah teknik yang akan diwarisi Cheong suatu hari nanti jika dia masihlah murid dari sekte Gunung Hua. Jaseong lalu mengarahkan pedang tersebut dan menyuruh Cheong untuk menahannya dengan ambisi iblisnya itu. Seketika dentuman keras terjadi di mana aura gelap keunguan menyelimuti tempat mereka berada. Lubang bekas pedang ki yang besar tercipta di tanah membuat Cheong tercengang. Ia bergumam mengatakan jika Jaseong memang berniat menyakitinya maka ia sudah tewas saat ini. Jaseong kemudian menghampiri Cheong dan menatapnya dari atas menegaskan apakah sekarang Cheong mengerti betapa bahayanya seorang seniman bela diri jika dikendalikan oleh amarahnya. Mendengarnya Cheong tertunduk dan dengan suara berat menanyakan mengapa Jaseong tak membunuhnya. Sambil berbalik dan berjalan pergi Jaseong mengatakan kalau ia akan melupakan kejadian hari ini, tapi sebagai gantinya Cheong akan dihukum untuk menjalani 1 tahun refleksi sendirian. Jaseong meminta Cheong untuk merenungi kesalahannya sembari mengasah tubuh dan jiwanya, dan jangan sampai Cheong melupakan spirit mulia dari sekte Gunung Hua mereka. Sambil Jaseong terus memberi nasihat perlahan-lahan Cheong berjalan mendekati Jaseong. Sontak seketika Cheong langsung melancarkan serangan melapisi tangannya dengan aura ki yang kuat menembus tubuh Jaseong. Serangan itu tepat menembus jantung Jaseong yang membuatnya seketika memuntahkan banyak darah. Sementara itu, tak lama Linghu dan yang lainnya akhirnya sampai di sekte. Mata Linghu terbuka lebar begitu terkejut melihat keadaan sekte mereka. Kobaran api melahap seluruh sekte yang membuat mereka semua tercengang dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dengan cepat mereka segera berlari menuju sekte. Raut wajah Linghu sangat kesal dan bergumam mengatakan siapa orang yang berani menyentuh tempatnya. Mereka segera menyebar mencari orang yang bisa diselamatkan dan sebagian dari mereka mencari cara untuk segera memadamkan api. Mereka berteriak memanggil-manggil seseorang jika setidaknya ada yang terjebak di dalam api.
Namun setelah mencarinya di berbagai tempat mereka tak menemukan keberadaan murid lainnya satupun, mereka berasumsi kalau sepertinya murid lainnya telah mengungsi lebih dulu. Sementara itu, Linghu berlari dengan cepat di atas atap menembus kobaran api, ia bergumam mengatakan kalau ia bisa merasakan energi yang samar-samar dari arah sini. Tak lama ia akhirnya menemukan sumber energi tersebut dan mendapati Jaseong dalam kondisi sekarat. Linghu segera menghampiri Jaseong dengan perasaan panik berteriak menanyakan siapa yang telah melakukan hal seperti ini kepadanya. Dengan sisa-sisa tenaga yang tersisa, Jaseong dengan suara pelan mengatakan kalau ia bisa mendengar suara Linghu tapi entah mengapa ia tak bisa melihatnya. Sekali lagi Linghu meninggikan suaranya dan menanyakan siapa yang telah melakukan hal ini kepada Jaseong, namun Jaseong hanya tersenyum dan mengatakan kalau ini semua karena karmanya dan meminta Linghu agar tak perlu merasa khawatir berlebihan. Jaseong kemudian menggenggam lengan Linghu dan mengatakan kalau Linghu sebenarnya bukan anak seorang pahlawan melainkan hanya Linghu saja. Jaseong meminta Linghu agar hidup dengan bebas karena sepertinya kematiannya telah mendekat. Ia juga meminta Linghu untuk mengikuti apa yang dia percayai karena itulah jalan para warrior, dan jika suatu hari nanti Linghu menemukan keraguan tentang apa yang dia lakukan, maka Linghu hanya perlu mengingat tentang ajaran Sekte Gunung Hua yang menganut sebuah kebenaran. Setelah mengatakan hal tersebut, Jaseong akhirnya tewas layaknya seorang warrior sejati yang tewas di medan pertempuran tanpa adanya penyesalan sedikitpun. Melihat akhir kematian Jaseong membuat Linghu merasa sangat menghormatinya. Linghu bergumam mengatakan kalau Jaseong pergi dengan begitu terhormat, dia pergi tanpa mengungkapkan jati dirinya dan hanya memamerkan kemampuannya. Sambil memegang tubuh Jaseong, Linghu mengatakan kalau ia tidak tahu siapa yang membuat Jaseong seperti ini, tapi ia berjanji akan mencari orang itu. Linghu mengungkapkan kalau ini bukanlah soal kasih sayangnya pada Jaseong yang mendorongnya untuk melakukan balas dendam, tapi karena berani-beraninya orang itu berbuat onar di sarang Dongfang Dubai. Linghu kemudian menggunakan tekniknya dan mulai melihat ingatan melalui energi musuh di tubuh Jaseong. Samar-samar ia bisa melihat Cheong namun ia tak bisa melihatnya dengan jelas karena kekuatannya yang terbatas. Linghu seketika terhempas akibat kekuatan besar di tubuh Jaseong. Ia terkejut dan mengatakan kalau orang yang melakukan ini adalah seekor binatang buas. Tak lama Tetua Noh juga akhirnya datang, ia begitu terkejut dan berteriak menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang ia lewatkan selama ia berada di luar, mengapa Sekte Gunung Hua terbakar. Linghu menghampiri Tetua Noh dan menegaskan kalau Jaseong sudah tewas atas insiden ini. Mendengarnya Tetua Noh tercengang dan mengatakan kalau ini tidak mungkin, orang macam apa yang bisa membunuhnya. Linghu dan yang lainnya kemudian membawa Tetua Noh melihat jasad Jaseong yang membuat Tetua Noh tak bisa berkata-kata. Ia segera berlari memeluk tubuh Jaseong sambil menangis sejadi-jadinya. Ia terus-menerus menyebut nama Jaseong dan menyuruhnya untuk segera bangun. Dengan berat hati, Linghu mengatakan kalau sepertinya kakak tertua dibunuh oleh seseorang, dan kebakaran ini hanya untuk menutupi pembunuhan ini. Mendengarnya dengan tatapan tajam Tetua Noh mengatakan apakah Linghu punya bukti atas perkataannya itu. Linghu kemudian menunjuk luka di punggung Jaseong dan mengatakan kalau luka itu adalah teknik dari tinju esensi Gunung Hua, dan di sekte mereka hanya ia, Jaseong dan Cheong yang bisa menggunakan teknik tersebut. Akirul dengan lantang mengatakan kepada Tetua Noh kalau Linghu bukan pelakunya karena Linghu bersama mereka seharian ini, sementara itu Cheong belakangan ini sudah tidak pernah terlihat dan kemungkinan dialah pelaku utamanya. Taeho yang mendengarnya meragukan hal tersebut, karena menurutnya bagaimana bisa Cheong bisa mengalahkan Jaseong dalam pertarungan padahal level mereka berbeda jauh. Akirul dengan lantang mengatakan bahwa Cheong cukup cerdik untuk mempelajari tinju esensi Gunung Hua secara diam-diam, jadi bisa saja dia menggunakan teknik tersembunyi, atau bisa saja dia menggunakan racun atau senjata rahasia untuk menyerang kakak tertua. Dengan ini Akirul meminta kepada Tetua Noh kalau mereka tak boleh tinggal diam. Akirul dengan raut wajah kekesalan menegaskan kalau mereka harus mencari Cheong dan membalaskan dendam sang kakak tertua. Linghu meminta Akirul untuk menghentikan omong kosongnya. Ia mengungkapkan bagaimana cara mereka mengalahkan orang yang baru saja membunuh kakak tertua. Sontak Akirul semakin menjadi, ia berteriak penuh kekesalan sambil meneteskan air mata mengatakan apa gunanya memikirkan hal itu, orang itu sudah berbuat kejahatan besar terhadap kakak tertua, jadi mereka hanya perlu mengejarnya lalu membuatnya menyesali perbuatannya meskipun nyawa mereka adalah taruhannya.
Ling Hu juga merasa sangat kesal namun tetap mencoba mengendalikan dirinya, ia memberi peringatan jika dia mampu membunuh kakak tertua, maka bisa-bisa dia membunuh mereka semua duluan sebelum mereka sempat membuatnya menyesal. Sontak Tetua Noh berteriak dengan lantang menyuruh mereka semua untuk diam, ia menegaskan berani-beraninya mereka semua bersikap seperti orang barbar di hadapan kakak tertua mereka, mereka semua seketika tertunduk dan terdiam memandangi tubuh kakak tertua mereka. Tetua Noh mengatakan bahwa saat ini mereka hanya mencurigai Cheong sebagai pelakunya dan masih belum ada yang terkonfirmasi untuk saat ini, untuk sekarang memakamkan Jaseong lebih penting daripada mengejar orang itu. Tetua Noh kemudian menyuruh mereka semua untuk segera memadamkan api ini dan segera menyiapkan pemakaman yang layak bagi Jaseong. Setelah memadamkan api, matahari pun terbit sebelum sempat untuk mengurus Sekte Gunung Hua yang hancur ini, pemakaman Elder Jaseong dari Sekte Institut Gunung Hua akhirnya dimulai, murid-murid Sekte Gunung Hua yang belum siap menyaksikan kematian kakak tertua mereka merasakan kepedihan yang mendalam. Akirul dan Taeho berjanji akan balas dendam di hadapan jiwa kakak tertua mereka. Tetua Noh kemudian meminta Ling Hu untuk menuangkan secangkir minuman untuk menemani perjalanan Jaseong, sambil menatap minuman di tangannya Ling Hu bergumam mengatakan apakah cuma ini yang bisa Jaseong tunjukkan padanya, Jaseong selalu khawatir soal Sekte Gunung Hua ini dan murid-murid lainnya sampai akhir hayatnya, Jaseong juga menyuruhnya untuk tidak terikat dengan kehormatan Sekte Gunung Hua dan supaya ia harus fokus pada dirinya sendiri, dengan tatapan tajam Ling Hu mengumpat dan mengatakan ini sungguh sialan. Melihat Ling Hu yang melamun Tetua Noh meminta Ling Hu agar berpikirnya nanti saja karena yang terpenting sekarang Ling Hu harus menawarkan minuman itu kepada jiwa Jaseong. Namun Ling Hu tetap terdiam, di mana ini membuat Akirul juga turun tangan meminta Ling Hu untuk segera melakukannya karena mereka juga ingin segera melakukannya, namun Ling Hu malah meminum minuman tersebut yang membuat Akirul begitu terkejut dan menanyakan apa yang dilakukan oleh Ling Hu. Begitu juga dengan Tetua Noh ia sangat terkejut dan berteriak dengan lantang mengatakan apa yang saat ini dilakukan Ling Hu mengapa dia malah meminumnya dan tak menunjukkan rasa hormat kepada jiwa Jaseong, dengan tatapan tajam Ling Hu menjawabnya dengan tegas bahwa hari di mana pembalasan dendam kakak tertua berhasil terlaksanakan, maka ia akan menawarkan minuman di cangkir ini secara langsung di makam Jaseong. Mendengar perkataan Ling Hu membuat Tetua Noh terdiam, ia meminta Ling Hu untuk melakukan sesukanya jika itu memang keinginannya. Di waktu yang bersamaan salah satu murid datang dengan begitu panik memanggil Tetua Noh, dengan lantang Tetua Noh menyuruhnya untuk diam karena pemakaman ini masih sedang berlangsung, sambil menatap keluar murid itu mengatakan tapi di luar para penjaga berdatangan. Mengetahui hal tersebut Tetua Noh dan murid lainnya segera keluar menyambut tamu tak diundang itu, di luar dengan lantang para prajurit meminta agar mereka segera menyerahkan murid bernama Ling Hu karena telah dianggap melakukan tindakan kriminal. Tetua Noh mengatakan dengan prinsip non-agresi Institut Gunung Hua, maka mereka berhak mendapatkan otonom penuh termasuk otonomi daerah sekitar. Tetua Noh menanyakan ada perlu apa prajurit pemerintah mendatangi sekte mereka dan mencari salah satu muridnya. Salah satu prajurit kita sebut saja Bagong dengan lantang menegaskan kalau Ling Hu murid dari Sekte Gunung Hua ini telah berusaha mencelakai putra Perdana Menteri Kiri dan mereka datang untuk menangkap Ling Hu. Bagong meminta agar mereka semua mau bekerja sama dan patuh menyerahkan Ling Hu. Mendengarnya Akirul dengan lantang dan penuh kekesalan mengatakan kalau itu adalah duel yang adil, terlebih buhai anak sang Perdana Menteri Kiri yang lebih dulu memulainya. Ling Hu kemudian maju ke depan dan menyuruh Akirul tetap diam dan tak usah ikut campur. Ling Hu mengungkapkan kepada para prajurit kalau dia adalah orang bernama Ling Hu di mana ini membuat Akirul terkejut menanyakan apa yang ingin Ling Hu lakukan. Dengan lantang Bagong segera meminta prajurit lainnya untuk segera menangkap kriminal Ling Hu. Para prajurit segera mengepung Ling Hu menyuruhnya agar tidak macam-macam dan menyerahkan dirinya dengan baik. Sontak Ling Hu berteriak dengan sangat lantang penuh kekesalan mengumpat menyebut mereka semua dasar bedebah. Ling Hu menegaskan sejak kapan jati diri dunia bela diri runtuh seperti ini, membawa-bawa bajingan-bajingan tak tahu malu dari keluarga Nangong di belakang mereka. Ling Hu mengungkapkan ternyata sekarang pemerintah sudah berubah menjadi pemfitnah. Dari belakang salah satu prajurit maju dan dengan suara berat menyuruh yang lainnya untuk tidak bergerak, ia menatap tajam Ling Hu dengan haus darah yang kuat menegaskan apa yang baru saja Ling Hu katakan. Orang ini adalah calon ahli waris klan Nangong bernama Quan Sam, ia dengan lantang menanyakan apa yang baru saja Ling Hu katakan dan menyuruh Ling Hu untuk mengulangi perkataannya.
Tanpa gentar sedikit pun, Ling Hu mengatakan apakah Quan Sam tuli. Ling Hu sekali lagi menegaskan kalau saat ini ada keparat yang memfitnah orang yang tidak bersalah. Sambil melepaskan topinya, Quan Sam menatap tajam ke arah Ling Hu dengan raut wajah kekesalan mengatakan bahwa ternyata Ling Hu memang sangat arogan seperti yang ia dengar. Quan Sam menegaskan kalau hari ini ia akan memperbaiki sikap arogan Ling Hu. Quan Sam kemudian maju ke depan dan menyuruh prajurit lainnya untuk segera mundur. Ia berniat akan memberi pelajaran kepada Ling Hu. Sambil menatap Quan Sam yang berdiri di hadapannya, Ling Hu bergumam mengatakan jadi rupanya Bu Hai adalah bocah yang sangat pengecut. Dia membongkar semua rahasia karena saking takutnya. Para penjaga lain hanyalah sebuah pajangan, dan lawan yang sesungguhnya pasti adalah orang ini. Dengan tatapan tajam Ling Hu mengungkapkan bahwa aturan non-agresi pertarungan di Murim itu umum di antara para petarung. Ling Hu bertanya-tanya lalu dari mana pemerintah bisa ikut campur. Pemerintah yang merasa diawasi oleh Perdana Menteri mengerahkan bahkan para petarung dari klan Nangong. Ling Hu bergumam mengatakan sayang sekali klan Nangong merespon hal itu tanpa tahu padahal itu adalah hal yang memalukan. Dengan tatapan tajam Quan Sam menanyakan apakah Ling Hu adalah keturunan langsung dari Sekte Gunung Hua. Ling Hu juga menatap tajam ke arah Quan Sam meninggikan suaranya dan mengatakan bahwa itu benar. Mendengarnya Quan Sam tertawa meremehkan Ling Hu. Ia menegaskan apakah Ling Hu tahu para leluhurnya itu dibantai oleh Sang Demon tak terkalahkan Dongfang Dubai. Ratusan dari mereka bahkan tidak mampu melawan satu orang saja dan dimusnahkan dalam satu malam. Mendengar perkataan Quan Sam membuat Ling Hu juga ikut tertawa. Ia mulai meledek Quan Sam dengan mengatakan bahwa Quan Sam dan klannya masih bisa hidup sampai sekarang hanya karena Sang Dongfang Dubai. Jika tidak maka klan Nangong pasti sudah dimusnahkan dalam sekejap. Mendengar ocehan Ling Hu membuat Quan Sam merasa sangat kesal dan seketika mengeluarkan aura Qi dan niat membunuh yang begitu kuat. Ia menegaskan akan memotong lidah tajam Ling Hu. Sambil melapisi tinjunya dengan aura Qi yang kuat, Quan Sam dengan cepat melesat ke arah Ling Hu bersiap melancarkan serangan. Ia dengan lantang mengatakan mari kita lihat apakah kemampuan Ling Hu setajam perkataannya. Seketika hantaman keras terjadi, Ling Hu berhasil menghindarinya dengan mudah. Ia bergumam mengatakan kalau ia sudah menduga Quan Sam akan memulainya dengan serangan telapak tangan guntur surgawi. Ling Hu mengungkapkan dengan energi yin yang terkultivasi dari seni bela diri Sekte Wudang. Ia bisa menghalang setiap serangan Quan Sam dengan efektif, tapi ia tidak bisa menggunakan seni bela diri sekte lain di depan semua orang di sini. Dengan ini Ling Hu mengatakan kalau ia tak punya pilihan lain selain menggunakan teknik dari Sekte Gunung Hua. Di waktu yang bersamaan tinju yang sangat cepat dan kuat yang dilapisi aura Qi tepat mengarah ke wajah Ling Hu. Dengan teknik Sekte Gunung Hua Palem Blossom Ling Hu menghalau serangan tersebut dengan halus layaknya air yang mengalir dan menerbangkan Quan Sam. Ling Hu mengatakan seperti pepatah Plum Blossom adalah kekuatan hidup yang mampu melewati kedinginan dan penderitaan, menahan dingin yang menusuk-nusuk melawan sakit, dan akhirnya membangkitkan segalanya. Pukulan cepat dan kuat langsung dilayangkan Ling Hu dengan bertubi-tubi ke arah Quan Sam. Melihatnya murid lainnya begitu terkejut dan mengatakan kalau Ling Hu sungguh luar biasa, namun dengan pergerakan cepatnya Quan Sam langsung muncul di belakang Ling Hu dan hanya menerima luka ringan dan saat ini bersiap melancarkan serangan balasan. Ling Hu dengan cepat segera berbalik menahan tendangan kuat Quan Sam dengan kedua tangannya, namun serangan Quan Sam sangat kuat yang membuat Ling Hu tak bisa menahannya dan membuatnya terlempar. Tak berhenti sampai di situ, sambil melayang di udara Quan Sam melesat mengejar Ling Hu dan mencengkram tubuhnya. Quan Sam melapisi tinjunya dengan aura Qi dan petir sambil berteriak dengan lantang mengatakan kalau ini adalah akhir bagi Ling Hu. Ia menegaskan kalau seni bela diri yang dibanggakan Ling Hu itu hanyalah pajangan yang memang bagus tapi kosong yang rasanya hanya menggelitiknya. Hantaman keras langsung mendarat di tubuh Ling Hu, di mana Ling Hu menerima serangan tersebut secara langsung yang membuatnya terlempar menabrak dinding. Tak berhenti sampai di situ Quan Sam kembali melesat cepat menghampiri Ling Hu dan menyerangnya secara bertubi-tubi tanpa memberi Ling Hu jeda sedikit pun. Melihatnya murid lain dengan penuh khawatir meneriakkan nama Ling Hu, begitu juga dengan tetua Noh. Ia merasa khawatir melihat Ling Hu dihajar habis-habisan seperti itu. Ia bergumam mengatakan kalau seni bela diri Quan Sam memang sudah hampir di ambang tingkat atas. Di situasi ini tetua Noh bertanya-tanya apakah sebaiknya ia turun tangan. Namun jika ia melakukannya yang merupakan sang ketua klan, maka nanti bisa berujung pada peperangan antar klan besar-besaran. Tak punya pilihan lain tetua Noh mengungkapkan bahwa saat ini yang bisa ia lakukan hanyalah percaya kepada Ling Hu.
Quan Sam kemudian melapisi tinjunya dengan aura yang lebih kuat dari sebelumnya, ia dengan lantang mengatakan kalau ini adalah akhir dari kemenangannya. Seketika dentuman keras terjadi di mana serangan Quan Sam memancarkan luapan energi Qi yang besar. Namun ternyata Ling Hu berhasil menahan serangan tersebut, di mana ini membuat Quan Sam terkejut. Ling Hu dengan tatapan tajamnya menegaskan kalau ini baru saja akan dimulai, dan serangan Quan Sam ini sungguh sangat lemah bahkan hanya menggelitiknya. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan dari cerita kali ini. Jangan lewatkan kelanjutan dari perjalanan epik ini. Dengan banyaknya tantangan dan misteri yang menanti di depan. Akankah Ling Hujong dapat mengatasi warisan dari ayahnya dan membangun kembali Sekte Gunung Hua? Atau apakah ancaman dari masa lalu masih membayangi jalannya? Jangan lewatkan kelanjutan kisah ini. Karena petualangan yang lebih mendebarkan akan segera terungkap. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Sampai jumpa di part selanjutnya.